Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Yang terhormat Bapak Bupati Tulungagung beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Ketua PWRI Provinsi Jawa Timur beserta staf. Yang terhormat Bapak Ketua PWRI Tulungagung Romo Bambang Karjono. Kemudian yang terhormat Bapak dan Ibu Forkopimda beserta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya memperkenalkan diri, mohon izin saya mau mempersembahkan pantun. Jadi nanti kalau setelah kalimat selesai, mohon Bapak Ibu bisa menjawab dengan cakep gitu ya. Menyang pasar tuku iwak lele gede tur duwowo. Bupatimu jenenge sapa le? Bupatiku paring asma Gatot-Sunu Wibowo. Masih ada satu bait lagi. Klambi batik lengene dawa. Tulungagung biyen jenenge Ngrawa. Ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Bapak lan Ibu PWRI sedaya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Yogi, Ketua Asosiasi Batik dan Wastra Tulungagung. Kami adalah perkumpulan 18 UKM Batik dan Wastra. Saat ini telah hadir bersama kita UKM Batik Tulungagung di bagian Tulungagung Brangkulon nggih. Niki ada Mbak Mudiah dari Baronggung, kemudian Mbak Ita dari Wahyu Asri, Bu Anis dari Batik Gading Kencono. Jadi Tulungagung itu batiknya terplot-plot jadi 3 bagian, yang timur, tengah dan Brangkulon, ngoten Pak. Jadi barat. Kemudian dari tengah ada Bu Novi dari Kiran Galeri, Mas Bobi dari Lilis Manis Majan nggih. Mas Anto dari Batik Sumeleh Majan, Bu Wiji dari Batik Gayatri Ketanon. Kemudian Brang Wetan ada Bu Elis dari Zulfa Collection. Ini Mbak Lastri niki dari Batik Latar Putih Banguan. Kemudian saya sendiri dari Batik Satrio Manah Banguan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian pasti bertanya-tanya kenapa ada UKM Batik dalam acara kegiatan PWRI ini. Kami dengan Pak Bambang PWRI ini sudah kenal sejak lama. Namun tahun 2023 kami dilanda gundah gulana, galau kalau bahasa anak muda sekarang. Orang Jawa bilang mangan ora enak, turu ora jenak, gitu ya. Hal ini disebabkan pada bulan Oktober tahun 2023 ada suatu hari di mana hari Senin sampai hari Kamis selama 4 hari ASN di lingkungan Kabupaten Tulungagung diwajibkan memakai pakaian jadul. Yang kami temukan di lapangan, baju tersebut yang dipakai mayoritas adalah baju Madura, baju Surabaya, Basofinan atau Kartoloan, kemudian baju lurik Jawa Tengah. Kami di sini sebagai penggiat seni dan penggiat batik keronto-ronto istilahnya. Apakah warga Tulungagung tidak punya pakaian khas yang bisa dibanggakan? Dari sini kami bergerilya melakukan lobby-lobby kepada Ketua DPRD Bapak Marsono, kemudian Dewan Pendidikan dan dinas-dinas terkait. Puncaknya kami bertemu dengan Bapak Bupati Marioto Birowo pada waktu itu. Namun karena singkatnya waktu, beliau sudah habis masa jabatan. Lobby-lobby kami lanjutkan kepada Bapak PJ Bupati Heru Suseno. Kali ini kami membawa bolo dewa yang lebih dahsyat, Pak. Jadi didampingi oleh Pak Sekda Tri Haryadi, kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pak Slamet, Pak PJ Kepala Dinas Indak waktu itu Pak Hartono. Akhirnya Tulungagung memiliki pakaian khas yaitu batik lurik Buming Rawa. Setelah itu kegiatan-kegiatan di lingkungan ASN Tulungagung
yang memakai baju daerah lain sudah berkurang drastis. Ini merupakan batu pijakan awal untuk sesuatu yang lebih besar. Motif lurik Bumingrawa belum ada rumahnya, belum ada wadahnya. Batu pondasi saja tanpa atap maka belum bisa melindungi. Kami mengusulkan kepada Bapak Bupati Tulungagung membangun rumah bagi motif khas Tulungagung yang kami usulkan diberi nama Batik Bumingrawa. Sehingga warga Tulungagung bila ditanya, apa khas batik Tulungagung? Dengan lugas dan tanpa keraguan sedikit pun menjawab, kami punya batik Bumingrawa. Motifnya seperti apa? Motif khas Tulungagung ada banyak. Ada lurik Bumingrawa, ada gajah modoan, ada ande-ande lumut yang sedang dipakai oleh Romo Bambang, ada batik Gayatri, ada batik motif lawadan, wajah kensis, dan lain sebagainya. Namun itu semua tetap dalam satu atap, yaitu batik Bumingrawa. Ini sesuatu kesempatan yang sangat bagus untuk Bapak Bupati memberikan legacy atau warisan, ya, membuat mercusuar bahwa Tulungagung ora gemen-gemen. Yang kedua, Bapak dan Ibu hadirin, kami ingin menggambarkan sudut pandang batik bila dilihat dari kacamata ekonomi. Target market batik sudah jelas dan sangat mudah dihitung. Para ASN, pegawai kantor swasta, pelajar minimal memakai batik 1 kali dalam seminggu. Bahkan orang desa pelosok sekalipun minimal punya 1 batik untuk buruh kondangan. Namun pasarnya ini masih dikuasai oleh toko-toko tekstil, di mana mereka beli dari Solo, Sragen, Pekalongan, sehingga uang orang Tulungagung lari keluar, yang menikmati adalah daerah lain. Apabila pemerintah hadir dalam bentuk aturan maupun himbauan bahwa orang Tulungagung ya harus pakai khas Tulungagung, ini akan membentuk ekosistem inklusif. Batik dibuat UKM lokal, dijahit oleh konveksi lokal, dipakai oleh warga Tulungagung. Ekonomi berputar di Tulungagung dan uangnya tidak dinikmati oleh daerah lain. Secara makroekonomi, hal ini bisa membuka peluang kerja baru, munculnya UKM batik baru, penambahan pekerja UKM batik yang sudah ada, usaha konveksi yang makin tumbuh, para desainer-desainer adik-adik kita lulusan SMK bisa turun, di mana pekerja batik dan konveksi ini tidak perlu ijazah, jadi sangat mudah menyerap tenaga kerja. Hal ini meningkatkan daya beli masyarakat dengan harapan inflasi daerah bisa ditekan. Ini adalah suatu kesempatan emas bagi Bapak Bupati untuk menjadikan batik sebagai salah satu instrumen pemajuan ekonomi di Tulungagung. Sebagai penutup, saya sampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dari Tulungagung, oleh Tulungagung, untuk Tulungagung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bapak. Tidak, silakan Bapak. Nggih. Nyon sewu Bapak, ini ide-ide kami. Siap. Kami serahkan. Terima kasih. Nggih. Kami lanjutin. Oh, Pak. Nggih. Nggih. Ibu. Nggih. Nyon sewu.